Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu ya, agar bisa terus kita melakukan pembelajaran. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu, ya. Tidak ada kata untuk ilmu dari ayunan hingga yang jadi selama kita masih bernapas, kita masih bisa menuntut ilmu, ya. Sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa, silakan berdiri dulu. Bapak berdiri. Jangan buka dulu. Bisa kalian jaga. Lihat kiri kanan. Kemudian lihat bawah, ada sampah di bawah. Tidak, kalau ada sampah dibentik. Kalau nggak ada, alhamdulillah sudah bersih. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Kemudian silakan ketua kelas ataupun yang mewakili boleh kita kasih dulu ke kelas untuk memimpin doa sebelum kegiatan belajar kita dimulai. Silakan. Kegiatan ini tidak jauh doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka HP-nya, silakan lihat alamat absennya di grup yang sudah saya bagikan. Ada yang ada pakai? Ada. Ada yang ada pakai? Aku. Iya. Apa? Nanti di akhir pembelajaran kita juga kita ada tes, ada evaluasi, evaluasi kita juga ada secara online, ya. Yang lebih simpel dan lebih ringkas. Oke, kembali ke materi, yaitu kompetisi dasar kita itu memperbaiki sistem transmisi otomatis, ya. Melanjutkan sistem CCTV kemarin minggu lalu. Indikatornya yaitu melaksanakan pembongkaran, pemeriksaan dan perbaikan sistem transmisi otomatis. Kemudian kedua, melakukan pergantian komponen dan mengecek kinerja sistem transmisi otomatis. Jadi ada dua subtema yang harus kita lalui dan kita capai pada hari ini. Kemudian tujuan kegiatan kita yaitu melalui praktikum kelompok, siswa diharapkan mampu melaksanakan pembongkaran dan pemeriksaan dan perbaikan sistem drive puli dan berikut puli dengan benar. Kemudian selanjutnya melalui praktikum kelompok, siswa diharapkan mampu melakukan penggantian komponen dan mengecek kinerja sistem drive puli dan berikut puli dengan benar. Ya. Jadi sebelum kita melalui pembelajaran seperti biasa, kita berikan waktu 5 menit untuk membaca dulu. Harus biasakan membaca. Ya. Membaca itu apa? Membaca itu gudang ilmu. Ini ada siapkan modul untuk dipelajari. 1, 2, 3, kasih proposal 1. Ini waktu kita sampai dengan jam 11 ya. Sampai dengan istirahat.
kegiatan praktek. Proyek yang kedua yaitu laporan hasil praktek yang dibuat secara kelompok dan dikumpulkan secara kelompok. Ya, untuk penilaian prakteknya kalian praktek secara kelompok, tapi penilaian secara individu, artinya penilaian secara masing-masing. Ya, penilaian mana penilaiannya? Seperti yang pertama penilaian sikap dan seterusnya apa aja yang sikap itu bisa kalian nalar sendiri. Kemudian apa yang kedua? Pengetahuan. Ya, seperti nama komponen, ini kerjanya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu keterampilan dan praktikum. Ya, jelas ya? Boleh diperhatikan dulu videonya. Ini bagian yang sering mengalami kerusakan, ya. Di bagian treatment kulit. Rolongannya itu apa yang timbul? Ini kan yang bagian bergerak, yang apa yang rolongan kan? Apa yang timbul? Ya? Suara kasar, ya. Seperti kalau misalnya obat yang terparah, seperti suara helikopter. Ya? Suara yang bergemuruh, yang besar, yang kasar. Oke, harus dicek ya, dicek kondisi pelumasannya, dicek kondisi grease-nya. Kemudian dicek juga terhadap kebocoran grease, ya. Yang sering timbul di motor metik, ya, di bagian apa? Ya, bagian CVT. Apa nama komponennya? Kita ada bagiannya di bagian CVT itu. Di bagian apa ini? Driven. Kemudian kita lihat video permasalahan ketentuan apa saja yang kamu bisa temui pada komponen secondary shift. Sama ya, secondary shift. Apalagi driven pulley ataupun pulley sekunder. Apa saja permasalahannya? Kurang lumas. Apalagi? Apa? Gak usah. Apalagi? Kurangnya perawatan. Permasalahannya kan timbulnya ke gak usah. Penyebabnya apa penyebabnya? Berarti kurangnya pasang. Akibat kurangnya perawatan. Bisa kalian sebutkan di mana bagian yang kurang perawatan tersebut atau bagian mana yang timbulnya aus dari tangan video tadi. Sering aus itu di bagian sendi grease-nya, ya kan? Seperti tadi itu sudah oblak, sudah goyang. Itu jadinya gak usah. Kemudian di bagian mana lagi? Apa? PVP. Yang meningkat itu di mana letaknya? Di kulit tetap atau kulit bergerak? Kulit bergerak. Pingkat. Apa artinya tadi? Pemimpin Pembimbing pin. bergerak. Bergerak kan? Oke. Sebelum kita mulai kegiatan praktek, silakan dibentuk kelompok dulu. Kelompok apa? Ya. Jadi kelompok berapa orang? 6. Jelas ya?
Jadi satu kelompok ambilkan 2 LKPD. Kelompok 1 kelompok 2 mana? Ya nanti diisi satu aja di sini. Makanya dalam kelompok tentukan siapa yang mencatat, siapa yang membongkar, siapa yang memasang, siapa yang mengukur, ya. Dan nanti siapa yang akan membuat laporan prakteknya. Jelas ya? Oke. Dilihat. Yang pertama kita buat dulu penyusunan jadwal proyek. Untuk waktu pelaksanaan harus kita sepakati dulu. Coba isikan berapa yang dibutuhkan dalam waktu. Berarti ada 11 item yang harus diperiksa. Oke, kelompok 1 berapa menit untuk melakukan pemeriksaan ini? Yang ketiga, ini. Kelompok 2, yang kedua, pilih ke lagi. Oke, kelompok 3, aja masing-masing item 3 menit. Bisa. Kalau bisa, silakan persiapkan bahannya dan alat prakteknya. Kita praktek sesuai dengan LKPD. Askar. Oke. Kelompok 3. Sebelah. Oke. Silakan praktek. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ambil motornya. Geser. Kamu berapa lagi? Ini di luar. Ini yang bukan kaset. Yang mana sih? Buku yang ada rumah. Ya, ada komputer. Coba dia makanya dia KPD-nya limitnya berapa di situ, ada batasan bisa nggak? Coba dia lihat berapa di situ. Berapa itu? Ada apa ini? Itu pasal informasi lagi ya. Itu ada juga. Ya, ya. Ini sudah. Mana ini? Ya, tahu. Lahannya kecil. Ada kecil.
Iya, lah Ya, udah. Jing aku bukannya. Kita juga. Di orang tahu lantung anak. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan hasil pemeriksaan. Dua, Pak. Ya, Bang. Hasil kurang bagus. Dari bulan masih ya dipakai tapi kurang bagus. Seperti baca ya, dibaca nama pernah dibaca, kemudian sebenarnya jangan sudah. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 silakan dibacakan hasilnya. Ya, refresh, kesimpulan masih bagus. Diulang, kesimpulan harus ganti. Bos available refresh, kesimpulan masih bisa urai. Available refresh, kesimpulan masih bisa urai. Bos ada, kesimpulan layak urai. Dan different fresh, kesimpulan masih baru. Different fresh, kesimpulan masih baru. Kesimpulan masih layak untuk dipakai. Bos movable refresh. Kesimpulan masih layak untuk dipakai. Movable refresh. Kesimpulan masih layak. Kemudian yang selesai kita selalu belajar. Belajar apa lagi bahasa Inggris? Minimal bahasa Inggris itu belajarnya kita beri kosakata, pengucapan. Walaupun kita tidak paham, kita bisa dalam conversation. Oke, untuk sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini hari, bisa kita simpulkan apa aja kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita dari pertama tadi sampai dengan saat ini mengenai cara pemeriksaan, ya kan? Itu apa untuk kita memperbaiki, apakah bisa digunakan atau tidak, ya kan? Kalau misalnya masih bisa digunakan, masih layak pakai, bisa kita pakai lagi dengan cara kita melumasi dengan lumas ataupun dengan grease, ataupun dengan gemuk, ya. Kalau tidak layak pakai lagi harus diganti. Saat membongkar ke dalam pun memasang, ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita buat evaluasi dulu tes
secara online, ya. Siapkan perangkatnya. Silakan dibuka linknya dan silakan dijawab. Passwordnya evaluasi 2 ya, tanpa spasi, huruf kecil semua. Evaluasi 2. Ini ya. Tingkat pada bawah itu. Ya itu. Oh, dah gua nampak tu. Dari mana? Hilang mak. Mak hilang. Yang seorang lagi, terus sekali ikutnya. Kau dah lupa. Ayo kita batasi ke satu. Apa ni cakap di mana? Bisa berada di ketua kelas. Jadi kan bisa dicek sendiri jawaban benar ya. Nampak kan? Bisa dicek. Mengakhiri kita ya. Nanti kalau misalnya yang masih ada yang kotor bersihkan ya, yang bersih berikannya walaupun kadang praktek kotor tapi juga dibersihkan ya. Kemudian yang selesai kita selalu belajar apa lagi bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris itu belajarnya kita beri kosakata, pengucapan. Walaupun kita tidak paham, kita bisa dalam conversation. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri kita hari ini. Silakan keluar ya. Siapa yang punya?